Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gradien garis lurus. Ini materi matematika kelas 8 SMP, tapi untuk anak SMA, apalagi kelas 12 kalau mau belajar juga bisa untuk tes-tes TPA. Jadi sering keluar juga di tes-tes TPA. Nah, untuk adik-adik kelas 8 bisa dipelajari materi ini gitu ya, khususnya yang kelas 8 SMP ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang akan dibahas di sini adalah tentang gradien gitu ya, tentang gradien. Jadi gradien garis lurus. Nah, gradien itu simbolnya M. Ya, gradien itu simbolnya M. Nah, gradien itu apa sih gitu ya? Gradien itu artinya adalah kemiringan sebuah garis. Jadi gradien itu kemiringan garis. Nah, seperti ini. Gradien itu kemiringan dari sebuah garis. Jadi sebuah garis itu kan, semisal saya punya garis gitu ya. Nah, garisnya seperti ini. Nah, ini kan sebuah garis. Nah, garis ini kan punya kemiringan, paham ya? Garisnya kan miring ya. Jadi punya kemiringan. Kemiringannya itu dilihat dari garis horizontal. Oke, jadi kemiringannya itu dilihat dari garis horizontal seperti ini. Jadi ini adalah garis yang mempunyai sebuah kemiringan. Nah, kemiringan itu disebut sebagai gradien. Itu ya. Kemudian, untuk menentukan gradien, untuk mencari gradien sebuah garis itu ada beberapa cara. Dilihat dari bentuk persamaan garisnya. Jadi yang kita bahas di sini adalah bentuk persamaan garis. Jadi ada yang namanya bentuk persamaan garis. Nah, seperti ini. Bentuk persamaan garis itu ada ada dua. Jadi bentuk persamaan garis itu ada dua gitu ya. Tapi untuk mencari gradien itu ada tiga nanti ya. Jadi gitu ya. Oke, sekarang bentuk persamaan garis yang pertama itu seperti ini. Semisal bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, bentuk pertama seperti ini. Maka untuk mencari M-nya, untuk mencari gradiennya, itu rumusnya adalah minus A dibagi B. Jadi cukup simpel ya. Minus A dibagi B. Gitu aja. Oke, kita ke contoh soal. Jadi langsung ke contoh soal. Gimana sih soalnya gitu ya. Kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Semisal ada persamaan garis seperti ini, 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Oke, maka M-nya atau gradiennya adalah minus A per B. A itu apa? A itu yang di depannya X. B itu yang di depannya Y. Oke, sepakat ya. Berarti M sama dengan minus, yang di depannya X itu kan 2, yang di depannya Y itu kan min 3, berarti B-nya min 3. Nah, minus sama minus akhirnya jadi plus, jadinya 2 per 3, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Itu soal yang pertama. Contoh lagi mas, misalkan soal yang kedua. Semisal saya punya bentuk seperti ini. Min 2x min Y sama dengan 6. Nah, seperti ini. Ini di bentuk yang pertama ini, ruas kanan sama dengan 0. Oke, di sini juga sama dengan 0. Nah, di sini yang soal nomor 2 sama dengan 6 gitu ya. Nah, sama dengan 6 berarti harus jadi 0 mas. Enggak perlu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah A dan B-nya. Oke, yang kita butuhkan adalah A dan B, bukan C. Gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah A dan B. Maka di sini M-nya sama dengan min A per B. Rumusnya gitu ya. Maka M sama dengan min A-nya berapa? A-nya itu min 2. Oke, A-nya min 2, B-nya berapa? B-nya itu yang di depannya Y. Yang di depannya Y berapa? Angkanya nggak kelihatan, itu 1. Tapi ada minusnya, berarti minus 1. Minus sama minus jadi plus ya. Maka M sama dengan min 2 bagi 1, 2. Maka M-nya ketemu min 2. Cukup mudah ya contoh soalnya ya. Jadi seperti itu. Misalkan mau contoh soal lagi boleh. Misalkan pengen lagi gitu ya. Kita ke contoh soal yang lain. Semisal contoh soal yang ketiga seperti ini. Misalkan saya punya 2x sama dengan 3y plus 6. Nah, seperti ini. Oke. Terus gimana gitu ya? Caranya adalah yang 3y kita pindah ke kiri dulu.
jadinya 2x. 3y kan positif, kita pindah ke kiri jadi negatif, jadi min 3y sama dengan 6. Oke, gitu ya. Nah, dari sini baru kita bisa tahu A dan B-nya. Maka M-nya sama dengan min A per B. Maka M-nya sama dengan min A-nya berapa? A-nya 2 per B-nya berapa? Oh, B-nya min 3. Oke, B-nya min 3 ya. Nah, maka M-nya sama dengan minus sama minus berarti plus ya, berarti 2 per 3. Oke, hampir sama kayak nomor 1 gitu ya. Jadi hampir sama kayak nomor 1 ya. Terus misalkan gini Mas, yang keempat. Ini ya. Misalkan yang keempat gitu ya. Ada bentuk misalkan gini. 4y sama dengan 7 min x. Nah, misal seperti ini. Oke, caranya juga sama. Yang minus x yang di sebelah kanan itu kita pindah ke kiri. Ini kan minus, berarti kalau minus kita pindah ke kiri jadinya kan plus. Oh, jadinya plus x. 4y-nya juga positif, plus 4y sama dengan 7. Maka M-nya min A per B. Maka M-nya ketemu berapa? Min A-nya berapa? A-nya 1, depannya X kan 1 ya, nggak kelihatan ya. Terus depannya B berapa? Depannya B 4. Nah, berarti M-nya ketemu min 1/4. Gitu. Oke, cukup mudah ya. Untuk bentuk persamaan yang pertama cukup mudah ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Begitu. Nah, oke. Ini ya bentuk persamaan garis yang pertama seperti ini. Ini adalah bentuk yang pertama. Nah, oke. Jadi ini adalah bentuk yang pertama, ini rumusnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan garis yang kedua, gitu ya. Lanjut kita ke bentuk persamaan garis yang kedua. Sekarang bentuk persamaan garis yang kedua ya. Kita lanjutkan bentuk persamaan garis. Nah, gini, yang kedua, oke. Gini ya. Nah, dari sini dari bentuk persamaan garis tadi ada yang pertama, sekarang yang kedua gitu ya. Nah, yang kedua itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Nah, seperti ini, cukup mudah ya. Maka gradiennya itu mana? Gradiennya itu M. Ini gradiennya. Jadi gradiennya itu berada di depannya variabel X. Kita langsung ke contoh soal ya, supaya paham ya. Langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, saya punya persamaan Y sama dengan 4X min 7. Maka M-nya gradiennya adalah yang berada di depannya X, berarti 4. Sepakat ya? Yang kedua, misalkan contoh lagi. Aduh, kok jelek gini. Oke, yang kedua, Y sama dengan X plus 6. Seperti ini. Oke, maka M-nya itu angka yang berada di depannya X. Maka ada angka berapa yang di depannya X? Tidak terlihat ya. Kalau tidak terlihat itu berarti berapa? 1 gitu ya. Maka M-nya itu 1 karena nggak kelihatan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi M itu seperti itu. Jadi di depannya X. Cukup mudah ya. Contoh lagi yang ketiga. Misalkan saya punya 2Y sama dengan 6X min 4. Nah, seperti ini. Oke, maka M-nya berapa? Oh, M-nya itu yang di depannya X, Mas. Berarti M-nya itu berapa? 6. 6 kan di depannya X. Salah ya. Oke, jadi bukan seperti itu. Oke, kita lihat bentuknya. Di sini Y itu sendirian. Oke, Y-nya itu sendirian. Maka Y-nya ini tak buat sendirian. Oke, tak buat sendirian ya. Jadinya kalau dibuat sendirian, duanya pindah. Jadinya Y sama dengan 6X min 4, semuanya dibagi 2. Berarti Y sama dengan, ini sama dengan 6 per 2X min 4 per 2 ya, gini ya. Nah, berarti Y sama dengan berapa? 3X min 2. Maka M-nya, gradiennya ketemu berapa? Yang di depannya X. Oh, berarti 3. Oke, berarti M-nya ketemu 3 ya. Loh Mas, ini kan bisa pakai cara yang tadi Mas. Cara yang bentuk pertama Mas. Bisa, jadi bentuk pertama sama bentuk kedua itu sebenarnya sama saja gitu ya.
Mas, soal ini tak buat kayak bentuk pertama, Mas. Boleh. Ini kan 6x-nya kan positif ya. Oke. Di sini kan 6x ini kan positif. Saya pindah ke kiri. Jadi min 6x. Jadi gini min 6x. 2y-nya kan positif, berarti plus 2y. Sama dengan 4-nya kan negatif ya, min 4 ya. Nah, maka M-nya kalau seperti ini, kalau bentuk seperti ini, maka pakai bentuk yang pertama tadi, yaitu min A per B. Maka M-nya sama dengan min A-nya berapa? A-nya min 6 per B. B-nya berapa? B-nya 2. Maka M-nya sama dengan min berarti plus ya, 6 bagi 2 3. Nah, sama ya. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, jawabannya itu sama gitu ya. Oke, nah ini. Jawabannya sama ya, sama-sama 3. Oke, walaupun beda cara gitu ya. Jadi sebenarnya bentuk pertama sama bentuk kedua ini sama saja gitu ya. Bentuk persamaannya itu sama aja. Oke, ini bentuk persamaan yang kedua, bentuk persamaan garis yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga gitu ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kita mencari gradien gitu ya. Oke, kita mencari gradien, tapi yang diketahui itu sebuah garis. Jadi yang ketiga itu seperti ini. Oke. Kita mencari gradien atau mencari M gitu. M itu kan gradien. Misalkan saya punya sebuah garis, garisnya seperti ini. Oke, sebuah garis. Nah, di sini di garis ini ada sebuah titik yang dilewati. Jadi ada sebuah titik yang dilewati. Misalkan titiknya itu titik X1, Y1. Kemudian di sini juga ada titik. Nah, oke. Nah, titiknya itu dilewati oleh garis atau garisnya itu melewati titik gitu ya. Nah, misalkan di sini titiknya itu X2, Y2. Nah, maka kalau ada rumus kalau diketahui dua titik seperti ini, maka rumusnya M-nya untuk mencari gradien dari garis ini, garis ini, maka M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Cukup mudah ya. Kita akan contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Soalnya seperti ini. Sebuah garis melalui titik gini ya, melalui titik A. Titik A itu misalkan 4, min 6 dan ini ya, dan titik B. Titik B misalkan titik B-nya itu berapa ya? Min 3,7. Nah, tentukan gradien garis tersebut. Jadi tentukan gradien dari garis tersebut, garis ini gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah coba dipahami, sebuah garis berarti ada sebuah garis yang melalui titik A 4, min 6 dan titik B. Berarti garisnya itu melalui titik A dan titik B, melalui. Berarti kan seperti ini ya, gambarnya kan mirip ini ya. Oke. Berarti langsung saja A-nya itu kan berapa itu? 4, min 6. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu min 3,7. Nah, ini sebagai X1, Y1. Ini X2, Y2. Nah, seperti itu. Loh Mas, apakah harus seperti itu? Dibolak-balik juga boleh. Misalkan yang X1 yang di sini X1, Y1. Boleh. Yang di sini X2, Y2. Sama saja. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Asalkan jangan gini ya. Jangan X1 sama X2. Nah, jangan. Karena titik itu X, Y, bukan X, X. Gitu. Nah, berarti di sini harus Y. Maka kalau X1 gandingannya Y1. Maka M-nya tinggal kita masukkan ke rumusnya gitu ya. Maka M-nya itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Maka M-nya sama dengan Y2-nya berapa? Oh, Y2-nya min 6. Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? 7. Nah, dibagi X2. X2-nya berapa? 4. Dikurangi X1. X1-nya min 3. Nah, berarti M-nya ketemu berapa ini M-nya? Berarti M-nya ketemu min 6 min 7 berarti min 13 ya. Per min. Kalau min ketemu min jadi plus ya. Jadi 4 tambah 3 ya. 4 tambah 3 7 ya. Oke, berarti M-nya adalah min 13 per 7 seperti ini. Oke, cukup mudah ya, bisa dipahami ya.
Oke. Dari sini kita akan lanjutkan ke hubungan dua garis. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke hubungan dua garis. Jadi ini materi baru ya, bukan baru sih. Hubungan dua garis tapi ditinjau dari gradiennya. Oke. Nah, jadi sekarang dilanjutkan ke hubungan dua garis. Oke. Hubungan dua garis jika dilihat dari gradiennya gitu ya. Jadi dipantau dari gradiennya. Hubungan dua garis. Nah, hubungan dua garis itu yang pertama hubungannya adalah dua garis sejajar. Oke, jadi ada dua garis yang sejajar. Artinya gimana? Artinya gini. Dua garis sejajar itu gini. Saya punya garis. Nah, misal gini. Ada garis lagi di sini. Nah, gini. Mas, garisnya lebih panjang, nggak masalah. Jadi, Mas, garisnya tuh panjang gini, Mas. Gini ya, nggak masalah. Oke. Nah, misal Mas, garisnya tuh panjang, tidak masalah. Yang kita lihat bukan panjang pendeknya, tapi yang kita lihat adalah kemiringan garisnya atau gradiennya. Oke. Nah, kasus seperti ini disebut sebagai sejajar. Jadi garis ini sama garis ini sejajar. Ini simbolnya ya. Ini simbolnya sejajar seperti ini ya. Nah, sejajar itu artinya apa sih? Sejajar itu artinya kemiringannya sama. Kalau kemiringannya sama berarti gradiennya sama. Jadi misalkan di sini M1, di sini M2, berarti ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Nah, seperti ini. Ini M1, ini M2. Oke. Gradien garis pertama dan gradien garis kedua, gradiennya itu sama, kemiringannya sama. Berarti rumusnya adalah kalau sejajar M1 sama dengan M2 gitu ya. Jadi M1 sama dengan M2. Nah, ini adalah hubungan ketika kedua garis sejajar gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini adalah Ini adalah hubungan kedua garis jika sejajar. Jadi M1 sama dengan M2. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua di sini adalah kalau yang pertama kan dua garis sejajar, di sini dua garis tegak lurus. Oke, dua garis yang tegak lurus. Jadi gambarnya seperti ini. Saya punya garis misalkan. Nah, gini. Oke, ada garis lagi di sini. Nah, misal gini. Oke, misal gini ya. Nah, kedua garis ini tegak lurus. Tegak lurus itu artinya apa? Tegak lurus itu artinya adalah siku-siku. Nah, jadi di sini siku-siku alias 90 derajat. Jadi harus 90 derajat. Di sini saya misalkan garis pertama, ini saya misalkan garis kedua. Oke, garis pertama itu punya gradien, berarti M1. Garis kedua juga punya gradien, saya sebut M2. Jika tegak lurus, maka hubungannya adalah M1 dikali M2 itu sama dengan -1. Oke. Ini adalah hubungan kalau kedua garis tegak lurus. M1 dikali M2 sama dengan -1. Kita lanjutkan ke pembahasan soal. Saya kasih contoh soal ya. Contoh soal sekarang. Semisal soalnya seperti ini. Yang pertama ada soal misalkan. Soal yang pertama gini. Misalkan saya punya garis misalkan garisnya itu 2x sama dengan 3y min 4. Oke. Garis ini tegak lurus dengan garis y sama dengan bx min 6. Oke. Maka tentukan nilai dari 2b plus 1. Nah, semisal contoh soal seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ada sebuah garis yang tegak lurus. Diperhatikan ada kalimat tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti hubungannya sama seperti ini. Nah, tegak lurus berarti apa? M1 kali M2 sama dengan -1. Seperti itu ya. Oke. Berarti di sini yang pertama garisnya itu kan ada garis 2x sama dengan 3y min 4. Oke, kita cari gradiennya dulu. Berarti y-nya kita pindah ke kiri, jadinya 2x min 3y min 4 dipindah kiri juga boleh, jadi plus 4 sama dengan 0.
Maka M-nya kita pakai bentuk yang pertama tadi, yaitu minus A dibagi B. Maka M-nya sama dengan minus A-nya berapa? A-nya 2 per B. B-nya berapa? B-nya min 3. Maka M-nya sama dengan min berarti plus ya, 2 per 3. Garis yang kedua, garis Y sama dengan BX min 6, punya M ya, punya gradien ya. Nah, ini adalah bentuk kedua ya, bentuk persamaan garis yang kedua. Maka M-nya berada di depannya X, berarti M-nya itu B. Nah, di sini saya misalkan ini M1, di sini saya misalkan ini M2. Mas, dibolak-balik Mas. Yang ini yang M1 gimana? Nggak apa-apa, jadi dibolak-balik nggak masalah gitu ya. Nah, di sini ada kalimat tegak lurus. Nah, tegak lurus itu dihubungi gimana? M1 dikali M2 sama dengan berapa tadi? Min 1 gini ya. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M1 berapa? M1 2 per 3 dikali M2, M2 itu B, sama dengan min 1. Maka B sama dengan, ini kan perkalian. Kalau perkalian dipindah ke kanan jadi pembagian ya. Jadi min 1 dibagi sama 2 per 3. Nah, seperti ini. Oke, gini ya. Berarti B sama dengan min 1 itu kan boleh saya tulis 1 per 1 ya. Nah, pembagian itu diubah jadi perkalian, tapi dibalik, 2 per 3 dibalik jadi 3 per 2. Maka B sama dengan min 1 kali 3 itu 3 per 1 kali 2 itu 2. Oh, B-nya min 3 per 2. Pertanyaannya apa sekarang? Ini pertanyaannya, berapa nilai dari 2B plus 1? Berarti 2B itu 2 dikali B. B-nya berapa? B-nya min 3 per 2 ditambah 1. Berarti 2 bisa coret ya atas bawah ya. Jadinya min 3 ditambah 1. Berarti jawabannya berapa B-nya? Berarti 2B plus 1 berapa? Min 3 tambah 1 min 2. Nah, ini adalah jawabannya gitu. Oke, jadi 2B plus 1 nilainya min 2. Ini adalah contoh soal. Setelah ini akan saya bahas part kedua. Part kedua itu soal-soal tentang gradien ini gitu ya, yang lebih bervariatif untuk latihan soal. Untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request materi bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.